bukan masalah kesombongan. Harus namanya memberitahukan, memberi ilmu, itu levelnya harus dilatas dulu. Persiapan, mulai, go! Saya cuma bisa matic, bukan BJR namanya. Kalau BJR harus bisa manual, harus bisa matic. Dekatin keluar, keluar. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Halo Sobat Police Vehicle, bagaimana kabarnya? Kami selalu mendoakan dimanapun para sobat berada, selalu diberi perlindungan Tuhan dan diberi kesehatan sesehat-sehatnya. Kembali lagi, saya AKBP Pramono Jati, Korlantas Polri. Dan kita berada di Hotel Sapphire di daerah BSD, di mana acara pembukaan pelatihan peningkatan kemampuan gelombang kedua atau tahap kedua tahun 2021. Seperti biasa, selama pelatihan, hari ini adalah pemberian materi dan bagaimana jalannya pembukaan dan pemberian materi, ikuti saya. Halo Sobat Police Vehicle, kegiatan kali ini adalah kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan mengemudi roda 2 dan roda 4 yang merupakan gelombang kedua di tahun 2021. Peserta yang saat ini mengikuti pelatihan ada berjumlah 140 personil dan gelombang pertama 19 Polda dan gelombang kedua ini 24 Polda dan kita tambahkan dari beberapa Polda-Polda yang merupakan Polda prioritas. Lapor upacara pembukaan safety driving dan safety riding PJR se-Indonesia gelombang 2 tahun 2021 siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Jadi ingat, kita hidup tidak pernah jauh dari kendaraan bermotor. Mau nggak mau harus punya passion, hasrat. Kenapa? Kalau lo sama aja ilmunya sama aja levelnya, lo jadi masyarakat aja, jadi pengguna jalan aja yang lain. Bukan jadi pelopor keselamatan. Kalau pelopor keselamatan ya harus punya level lebih, bukan masalah kesombongan. Harus namanya memberitahukan, memberi ilmu, itu levelnya harus dilatas dulu. Baru bisa memberi ilmu yang benar. Dan ini merupakan hari pertama di mana selain acara pembukaan, kemudian kita memberikan penyampaian materi berupa teori yang diberikan oleh beberapa narasumber dan juga para Master of Trainer yang berkaitan dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Dan isinya berupa brainstorming, mengingatkan kembali bagaimana cara mengemudi yang baik dan benar roda 2 dan roda 4. Kemudian bagaimana cara nanti penilaian untuk bisa melewati rintangan-rintangan atau obstacle yang sudah dibuat oleh panitia.
Dan sekarang kita akan melaksanakan praktek mengemudi roda 2 dan roda 4. Mekanisme agak berlainan dengan gelombang pertama, karena gelombang pertama hanya 100 personil jumlahnya. Kali ini gelombang kedua berjumlah 140 personil, sehingga kami punya strategi kita bagi 4 kelompok. Jadi kelompok pertama dan kelompok kedua itu mengemudi roda 2 dan kelompok ketiga dan keempat itu mengemudi roda 4. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini adalah pelaksanaan praktek. Baik roda 2 maupun roda 4 yang sesuai kelompok masing-masing sudah ditentukan oleh panitia. Laksanakan dengan segenap hati. Ingat, tidak ada yang tidak bisa. Ya, semua pasti bisa. Kalau rekan-rekan semua punya keyakinan dan pede. Semuanya bisa manual matic atau ada yang bisa hanya manual saja dan hanya matic saja. Bukan BJR ya namanya ya Pak ya. Kalau mobil saya cuma bisa matic, wah bukan BJR namanya. Kalau BJR harus bisa manual, harus bisa matic. Baik, sekarang kalau gitu kita langsung akan ke ini yang saya kasih contoh lokasi 4 ya. Kita sambil jalan. Halo Sobat Police Vehicle, kembali pada kesempatan ini kita bertemu lagi dengan saya Ibda Max Puno dari Korlantas Polri. Setelah kemarin mereka diberikan materi tentang mengemudi roda 2 maupun mengemudi roda 4, pada hari ini kita berikan mereka kesempatan untuk melakukan uji coba atau praktek di lapangan. Di dalam satu lokasi ini kita mempersiapkan ada 6 obstacle. Obstacle yang pertama adalah obstacle U-turn atau berputar di lokasi yang cukup sempit. Kemudian obstacle yang kedua slalom maju. Slalom maju ini juga kita buat obstacle-nya dengan rentang kunnya itu kurang lebih sekitar 9 meter. Kemudian obstacle yang ketiga ini adalah obstacle maju dan mundur di lokasi yang cukup sempit. Kemudian obstacle yang keempat ini adalah slalom mundur. Kemudian obstacle kelima ini juga lokasinya cukup sempit, berbelok di jalan yang cukup sempit, namun kondisinya tidak hanya berbelok, namun kita buat patah-patah. Obstacle terakhir adalah angka 8. Angka 8 ini juga kita buat dengan jarak yang cukup panjang dan cukup lebar karena ingin kita lihat bagaimana si anggota mengendalikan kendaraan tersebut pada saat dia bermanuver dengan kecepatan ataupun speed yang cukup lumayan tinggi. Dan tentunya mereka peserta harus melakukan latihan dulu. Latihan mereka mencoba seluruhnya sampai mereka benar-benar mengetahui obstacle atau rintangan yang mereka hadapi. Oke, Sobat Police Vehicle, perkenalkan nama saya Bribka Supriyadi. Saya sebagai instruktur roda 4 dalam Giat Katpuan PJR tahun 2021. Hari ini kita akan mengenal teknik slalom mundur. Teknik ini diajarkan untuk mengenal karakter kendaraan yang akan kita kendarai. Kenapa? Karena kita akan tahu kapan waktunya kita akan membuka gas atau menutup gas. Pengendara tahu kapan dia waktu akan menikung ke kiri atau ke kanan dengan melihat sudut kiri atau sudut kanan dari mobil tersebut.
Teknik ini penting untuk membuat pengendara menyatu dengan kendaraan yang akan dibawa. Tidak asal langsung tancap gas mundur asal-asalan. Berguna untuk di jalan ketika kita akan menghadapi jalan yang tidak bisa membuat kita putar balik. Jadi kita harus mundur. Halo, selamat pagi sahabat Police Vehicle. Saya Ibda Hermansyah. Di sini saya selaku Ketua Kelompok 4 dalam latihan Katpuan gelombang 2 ini. Kita akan menghadapi 6 obstacle, yang mana obstacle yang agak sulit itu adalah obstacle 3, 4, dan 5. Sekarang kita akan melihat obstacle 3. Di obstacle 3 ini adalah rintangan jalan sempit berliku. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kecermatan, ketelitian, baik feeling maupun insting dari para peserta. Karena rintangan ini agak sulit, sehingga membutuhkan keterampilan yang nantinya akan diperlukan. Pada saat kendaraan maju di jalan liku bersempit, berhenti di jalan liku bersempit, dan dengan kendaraan mundur di jalan liku bersempit. Untuk itu sangat-sangat perlu diperhatikan kecermatan dan keterampilan. Baik, selamat siang. Saya Bribka Eko Budi. Pada hari ini saya memegang obstacle angka 8. Baik, di sini tujuannya adalah agar para peserta bisa mengendalikan kecepatan di tikungan tajam, agar bisa mendapatkan kecepatan yang diinginkan pada saat di tikungan tajam. Jadi sehingga tidak melakukan oversteer maupun understeer. Kunci dari obstacle angka 8 ini adalah mengendalikan kecepatan, kedua penglihatan, yang ketiga adalah pengendalian setir yang benar. Jika terjadi overspeed, maka akan terjadi understeer yang mengakibatkan mobil akan keluar jalur. Kemudian di siang harinya kita lakukan penilaian, yang tentunya penilaian yang dilakukan oleh para instruktur. Persiapan, mulai, go! Gas, 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 gas! Halo, perkenalkan saya dengan Bribka Nike Agnes, pengiriman dari Ditlantas Polda Kepri, mewakili Sat PJR Ditlantas Polda Kepri. Di sini saya sedang mengikuti peningkatan pelatihan kemampuan roda 2 maupun roda 4 yang diadakan oleh Korlantas Polri. Apa yang diberikan kepada kami ini sangat bermanfaat untuk kami, baik untuk diri kami sendiri maupun untuk di wilayah, agar bisa kami praktekkan ilmu yang sudah kami dapat di wilayah kami masing-masing. Gas, 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 gas! Obstacle 5 bersih, obstacle 5 bersih. Dekatan keluar, keluar! Saya AKP Hadi Nasution, SEMM, pengiriman dari Polda Lampung. Semoga kedepannya lebih lagi supaya junior-junior kami ataupun gelombang-gelombang berikutnya bisa lebih memahami dan meningkatkan kemampuan dalam berkendara keselamatan berlalu lintas. Ayo,